Howdy, jumpa lagi kita di channel Novel Mekanik. Kali ini saya kedatangan motor mini GP dan motor ini udah mati sekitar 6 bulan atau mungkin bisa lebih ya. Dan ini kayaknya mesinnya macet semua, gini bisa ditarik-tarik engkolnya aja atau hanya per kecilnya aja yang bisa bergerak, sedangkan mesinnya tidak ada pergerakan alias macet. Pertama kita akan cek dulu dari lubang busi. Ini tidak ada pergerakan piston alias pistonnya tidak bergerak. Sekarang kita akan lihat dari bagian kopling. Kita buka dulu mangkok koplingnya atau rumah koplingnya. Harusnya ini bisa bergerak ya. Nah, ini nggak bergerak sama sekali. Berarti kurasnya macet. Kurasnya bisa dari kelaharnya. Ini kalau kita tarik gini, itu harusnya koplingnya ini bergerak ya, atau force engkolnya bergerak. Ini nggak bergerak sama sekali. Ini bisa kurasnya macet, kelahar kuras atau kelahar bambu, atau bisa bearingnya. Fix, kita akan lanjut bongkar mesin. Nah, ini kita udah bisa ngelihat dalamannya. Coba saya deketin kameranya. Ini perkiraan saya motor ini masuk air atau kerendam air. Jadi semuanya itu udah lama rendam air, jadi macet semua. Bisa kena karat, itu kelihatan bekas-bekasnya, itu udah jamuran ya. Dilihat dari bagian sini udah kelihatan sebagian berjamur dan sebagian berkarat. Oke, kita coba akan lihat bagian lain. Sekalian kita bongkar semua. Ini setelah blok dibuka, kurasnya cuma bisa bergerak segini. Untuk stang kurasnya nyangkut juga ya, nggak bisa bergerak, jadi agak ketahan juga mungkin. Ini dipastikan harus bongkar semua.
Untuk mencabut spi pistonnya juga agak keras ini, pasti hancur spinya udah kesama karat dan jamur, tapi nggak apa-apa, spi ini gampang kita ganti. Ini pen pistonnya juga udah susah keluar ya. Ini harusnya kalau kita miringin aja pen ini juga langsung keluar. Ini harus digetok pakai obeng, ini juga sangat keras. Kita lepas dulu koilnya. Kalau dilihat dari fisik mesinnya, ini mesinnya masih tergolong baru, cuman karena udah kerendam. Nah ini kelihatan dari magnetnya nih, magnetnya masih mengkilat, berarti motornya mesinnya masih baru. Cuman karena udah kena air dan kelamaan kena air, masuk di dalam airnya, entah gimana ceritanya nih, air masuk dalam kayaknya ini, tapi nggak bisa keluar airnya, jadinya semuanya berkarat dan berjamur di dalam. Nah ini pistonnya pastikan hancur ini kalau udah diketok begini. Nanti kita ganti aja pennya, dan sebagian masih bisa kita pakai nih, cuman harus dibersihkan dengan ya lumayan kerja keras untuk membersihkannya dari karat dan jamur. Oke, setelah susah payah akhirnya kebuka juga ya. Dan ini kita pastikan ini udah nggak bisa dipakai, ini kelahar bambunya yang di pen piston nggak bisa dipakai lagi. Ini baru satu barang ya nggak bisa kita pakai. Nah ini ya, bandul kru asnya udah nggak bisa bergerak. Ini kelaharnya pasti, dan ini masih bisa gerak nih, di kru asnya masih bisa gerak dikit, tapi di dalam sini nggak bisa. Itu pasti kelaharnya. Nah tuh kelihatan kan kayak ada pasir di dalamnya, entah ini kotoran pasir atau entah jamur yang udah mengeras. Ini seperti pasir, tapi ini udah dipastikan ini tadinya mungkin motornya ini kehujanan atau masuk air, main hujan-hujanan terus didiemin. Lanjut bongkar intake-nya. Aduh, ini intake juga termasuk keras ya, nggak bisa dicongkel, bisa pecah nanti kalau dicongkel paksa. Kita buka dengan cara yang lain dulu, kita bongkar dari kopling dulu. Kita bongkar dudukan kopling dengan menggunakan tracker dari bahan dudukan kopling yang bekas. Untuk mengetok crankcase, untuk mencopot crankcase kalau butuh kita ketok seperti ini.
Dicari tempat-tempat yang keras ya, seperti di tempat baut itu agak keras, masih bisa kita ketok di situ. Atau ada besi gantungan juga bisa. Ini bagian baut sini juga bisa. Asal jangan di bagian yang nggak ada bautnya, itu agak rentan pecah. Nah ini udah agak renggang dikit, kita coba congkel intake-nya. Oke, udah bisa ya. Nah, ini kelihatan bekas air tergenang di dalam crankcase. Udah pasti. Ini udah pasti dimakan karat semua. Kalau untuk bagian sini, ini air, dia udah kerendam air nih di crankcase nih. Kita buka lagi semua. Ini benar kelaharnya macet, nggak bisa gerak lagi kelahar sama sekali. Ya udah pasti ya, pasti karena air ini penyebabnya. Ini barang buktinya ya, masih ketinggalan. Ini air setengah dari crankcase ya, kerendamnya, atau air numpuk di setengah dari crankcase. Oke, untuk membuka magnet tanpa tracker seperti ini ya, kita masukin dulu baut 10. Boleh baut apa aja yang asal panjang sedikit dari kisi-kisinya. Ini baut yang obeng plus ini bisa. Kita baut 10. Nah, ketok seperti ini. Tuh, gampang kan lepasnya tanpa tracker. Oke, udah selesai semua kita bongkar. Sekarang kita akan bersih-bersih. Ini kita amplas dan mungkin sebagian kita gerinda. Check it out. Oke, ini hasilnya barang-barang yang tadi setelah kita amplas, kita bersih-bersihkan. Sebagian masih bisa dipakai ya. Ini kelaharnya masih bisa kita akalin dan masih bisa dipakai. Untuk blok emang agak baret sedikit ya bagian bawahnya, tapi ini masih bisa dipakai karena bagian atasnya masih mulus. Yang bagian di exhaust juga masih mulus. Untuk piston masih aman. Ring pistonnya juga masih tebal ya, masih aman. Cuman tadi emang banyak karatnya di bagian situ. Nah ini kita tadi amplas. Ini semua, ini juga udah aman kelaharnya. Oke, ini untuk crankcase sudah aman semua ya. Kiri kanan kelaharnya udah aman. Untuk intake dan membran emang udah nggak bisa dipakai. Ini intake dari saya dan membrannya juga karena di sini tempat karat semua ya. Untuk intake-nya saya udah ganti dengan intake yang udah saya porting, tapi belum saya videoin. Dan untuk kelahar bambu juga udah diganti. Ini diganti yang baru. Jadi dari semua bagian mesin atau part mesin yang udah macet tadi, cuman bagian ini aja yang kita ganti. Bagian yang lainnya semuanya masih bisa kita pakai lagi. Lanjut ke proses pemasangan.
Untuk pemasangan ring piston yang bekas atau udah pernah dipakai itu harus hati-hati karena dia bahannya getas kalau udah pernah dipakai atau gampang patah. Kecuali yang baru itu masih bisa agak alot. Nah, untuk memasukkan piston ke dalam blok yang udah ada ringnya, itu dipencet dulu ya seperti ini. Ada celah ringnya itu dipencet. Karena masih ada yang bertanya, gimana sih masukin piston ke dalam blok yang udah ada ringnya? Kok nggak bisa masuk? Apa nggak usah pakai ring? Nah, ya nggak bisa ya. Karena untuk mesin pembakaran dalam itu harus ada ring piston. Karena ring ini untuk mencegah kebocoran kompresi. Kalau pistonnya aja langsung rapet nggak bakalan gerak di dalam blok, jadi agak longgar pistonnya. Yang ngerapetin kompresinya itu adalah ring. Nah, untuk motor 2 tak ringnya ada 2, untuk 4 tak ringnya ada 3. Kalau di 2 tak ini disebutnya ring kompresi dan ring oli. Sebenarnya sih ring kompresi dua-duanya, cuman kalau di motor 4 tak itu satu lagi ada ring di bagian bawah, itu ring oli. Ringnya seperti ada dalamnya ada per. Nah, itu fungsinya untuk ring pelumas. Ini cara masang membran ya ke intake. Kita lihat bagian yang melengkung itu arah dalam. Nah, seperti ini. Setelah kepasang, kita pastikan membran ini menutup sempurna atau tidak ada celah. Untuk anginnya seperti ini nggak bisa ya. Ini membrannya udah nggak bagus, itu ada celah ya, itu kelihatan celahnya agak mangap, istilahnya itu membrannya udah mangap. Nah, ini nggak boleh, ini harus kita ganti dengan membran yang lebih bagus. Karena ini pengaruh sangat besar, ini seperti klep di motor 4 tak untuk menutup dan memasukkan bahan bakar ke ruang bakar. Kita ganti membrannya. Nah, seperti ini rapat ya, nggak ada celah, itu udah aman. Kalau membran seperti ini udah aman. Sekarang kita pasang.
Ini tarikan starternya dari kayu ya, atau tangkai sapu kayaknya sih. Nanti kita ganti, lagian juga dia sudah agak ngampleh. Nanti kita betulin. Oke, kita tes. Tuh, sekali tarik nyala ya. Memang seharusnya kalau semuanya bagian-bagian yang pentingnya semuanya normal, itu motor kalau sekali tarik langsung nyala. Jadi kalau motornya bagus semua ya, koplingnya bagus dan tenaganya bagus, itu diusahakan kalau pas narik starter itu remnya dipencet seperti ini, tangan digas dan pencet rem seperti ini.